Tara, teman anak Raja. Shalom adik-adik, sebentar lagi sudah mau Natal loh. Ayo kita rayakan ulang tahunnya Tuhan Yesus bersama dengan teman-teman kita. Kita undang ya teman-teman kita di tanggal 26 Desember jam 10.15. Kita share linknya ke teman-teman kita, nonton bareng-bareng di YouTube-nya Tara. Sekarang ayo kita memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Ayo adik-adik, kita memuji Tuhan karena Tuhan Yesus sudah lahir. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita bekerja jadi satu. Puji Tuhan semesta, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai, kan Dia mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai, kan Dia mari kita bersukaria. Bukankah Yesus berkata damai, kan Dia mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai, Dia mari kita bersukaria. Bukankah Yesus berkata damai, Dia mari kita bersukaria. Mari adik-adik, kita mau siapkan hati kita yang terbaik. Kita mau berkata, Tuhan, pakailah hidupku. Sebagai pelayan kecilmu.
Pada suatu hari, ada dua anak yang bernama Tom dan juga John. Ibunya telah meninggal saat terjadi kebakaran di rumahnya. Ayahnya mengalami luka bakar yang parah saat menyelamatkan Tom dan juga John. Wajah ayahnya mempunyai luka bakar yang sedikit menyeramkan, sehingga Tom kadang malu jika ayahnya mengantar sekolah. Lain dengan John yang gak malu walau wajah ayahnya memiliki luka. Justru luka itu tanda ayahnya telah menyelamatkan nyawanya. Bahkan saat John jadi juara renang dan juga juara lari, John mengajak ayahnya untuk menerima pialanya. Sayang John pada ayahnya ditunjukkan dengan menjadi anak taat, penolong, hidup sesuai dengan nasihat ayahnya, agar ayahnya tidak sedih, tapi selalu bahagia. Setelah dewasa, John dan juga Tom bekerja di kota. Walau cukup jauh, hampir setiap weekend atau Sabtu Minggu, John selalu dengan senang hati pulang ke rumah, membawa makanan kesukaan ayahnya, menemani ayahnya yang sudah terlihat tambah tua. Kehadiran John membuat ayahnya sangat bahagia. Lain dengan kakaknya Tom yang tidak pernah pulang dengan alasan sibuk, dan ayahnya tambah sedih mendengar bahwa Tom sekarang hidupnya berfoya-foya, mabuk-mabuk, dan bergaul dengan teman-teman yang tidak baik. Ayahnya sudah menasehati, tetapi hidup Tom tidak berubah. Walau Tom cukup sering mengirimi hadiah-hadiah yang mahal untuk ayahnya di desa, seperti mesin cuci, kulkas, TV baru, dan lain-lain, tetapi tidak membuat ayahnya bahagia. Suatu pagi menjelang Natal, datanglah mobil baru, hadiah dari Tom untuk ayahnya dengan kartu ucapan, "Selamat Natal ayah, maaf Tom gak bisa pulang lagi di libur Natal ini." Ayahnya langsung menangis, sedih. Sudah bertahun-tahun Tom tidak pulang. Semua hadiah-hadiah mahal dari Tom tidak membuat ayahnya bahagia. Yang diinginkan ayahnya keberadaan Tom untuk bersama saat ada waktu-waktu libur dan melihat perubahan hidup Tom menjadi orang yang lebih baik. Adiknya, John, melakukan hal yang membahagiakan ayahnya, yaitu memberi waktu dan perubahan hidup. Adik-adik, itu sama loh dengan apa yang Tuhan Yesus inginkan. Walau kita kalau berikan persembahan itu baik, tapi Tuhan Yesus pengen kita ini kan anak-anak Tuhan Yesus. Kita mengasihi Tuhan dengan memberikan waktu untuk bersekutu sama Tuhan Yesus saat kita ibadah online kayak gini adik-adik, dan juga berdoa setiap hari. Bahkan setiap saat kita bisa loh ngobrol sama Tuhan Yesus dalam hati kita. Tuhan juga mau perubahan hidup kita dengan mentaati firman-Nya, bukan dengan terpaksa, tapi karena kita sayang Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Adik-adik, di sini sayang kan sama Tuhan Yesus? Kakak juga. Matius 22 ayat 37. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Mengasihi dengan segenap hati itu artinya apa sih? Mengasihi Tuhan Yesus itu lebih daripada uang, lebih daripada mainan, lebih daripada games, gadget, film, dan juga lain-lain. Contohnya nih, kita kan lagi ibadah. Adik-adik lagi ibadah kan semua di rumah. Kita ibadah tinggalin dulu filmnya atau mainannya. Mengasihi
mengasihi dengan segenap jiwa. Contohnya, saat kita menyanyi, kita menyembah Tuhan Yesus, bukan asal nyanyi, tapi tunjukkan perasaan kita benar-benar mengasihi Tuhan Yesus, hormat dan juga sukacita. Mengasihi dengan segenap akal budi, artinya pikiran kita tertuju kepada Tuhan Yesus yang sudah sangat mengasihi kita. Dan kita juga mau lebih mengasihi Tuhan Yesus. Sesudah Tuhan Yesus lahir di kota Bethlehem, orang-orang Majus, ahli perbintangan dari negeri timur, melihat bintang yang menandakan telah lahir seorang raja, seorang Mesias. Maka orang-orang Majus itu melakukan perjalanan jauh selama berminggu-minggu dan mengikuti bintang. Sampailah mereka di Yerusalem dan bertanya-tanya, di mana sih raja orang Yahudi yang baru dilahirkan? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Mendengar raja Yahudi telah lahir, Raja Herodes pun kaget dan juga khawatir tahtanya akan direbut. Karenanya Herodes pun bertanya kepada para imam dan mereka mengatakan, memang telah dinubuatkan oleh nabi-nabi bahwa Kristus Mesias yang diurapi akan datang, membawa keselamatan bagi umat Yahudi dan akan lahir di Bethlehem. Raja Herodes berhati licik. Dia pura-pura baik dan bertanya kepada orang-orang Majus, carilah bayi itu, dan jika sudah ditemukan, segera beritahu aku mau datang untuk menyembah dia. Lalu orang Majus pergi dengan mengikuti bintang yang ditempatkan Tuhan untuk memimpin mereka. Terlihat bintang itu berhenti bukan di istana, tapi di sebuah rumah sederhana di mana Yesus berada. Mereka pun bersukacita, sujud menyembah Sang Raja, Yesus Kristus, Mesias yang telah dijanjikan. Lalu mereka memberikan hadiah, emas, kemenyan, dan juga mur. Emas lambang tanda bayi Yesus akan menjadi Raja Agung. Kemenyan tanda Yesus akan menjadi Imam Agung. Sedangkan mur menandakan nanti Tuhan Yesus akan mati untuk menebus dosa manusia. Karena itulah tujuan kedatangan Tuhan Yesus ke dunia bukan untuk menjadi raja seperti yang dikira oleh Herodes, tetapi Tuhan Yesus datang untuk menebus dosa manusia, dosa adik-adik, dosa kakak juga, dan semuanya ya. Setelah bertemu dengan bayi Yesus, orang Majus diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes. Mereka pulang ke negerinya melalui jalan yang lain. Akibatnya Herodes sangat marah, lalu memerintahkan agar semua anak-anak berumur di bawah 2 tahun yang ada di Bethlehem dibunuh. Malaikat memperingati Yusuf dalam mimpi agar Yusuf segera membawa pergi bayi Yesus dan Maria ibunya ke Mesir sehingga terhindar dari kekejaman Herodes. Adik-adik, sebetulnya Tuhan Yesus itu sudah ada sebelum dia lahir, karena Tuhan Yesus adalah Allah yang kekal, yang ada sejak dunia belum dijadikan, bahkan sebelumnya lagi sudah ada dalam kekekalan. Tuhan Yesus menyatakan kasih-Nya yang besar kepada manusia, bukan dengan teriak dari surga atau dari langit, "Aku mengasihi kamu manusia." Itu enggak sih? Enggak ya adik-adik. Tidak cuma ngomong doang, tetapi Tuhan Yesus datang lahir ke dunia
hidup bersama-sama manusia dan membuktikan kasih-Nya dengan memberikan nyawanya sendiri agar manusia diselamatkan. Wah, ternyata di hari Natal kita semua dapat kado Natal. Yang terhebat yaitu Tuhan Yesus sendiri yang datang untuk menyelamatkan semua orang yang percaya kepadanya. Terus kado kita buat Tuhan Yesus apa ya? Bukti kita mengasihi Tuhan Yesus apa dong? Nah, buktinya kita tuh mau memberikan kado yang terbaik kan buat Tuhan Yesus. Kita mau sungguh-sungguh mengasihi, memuji, dan juga menyembah Tuhan Yesus dengan bukti memberikan hidup dan waktu kita untuk berdoa, membaca firman Tuhan, beribadah, dan hidup berubah sesuai dengan firman Tuhan. Juga kita mau bersaksi karena membawa teman atau keluarga menjadi percaya Tuhan Yesus, malaikat di surga akan bersorak, dan itu jadi kado yang hebat untuk Tuhan Yesus. Adik, sekarang kita berdoa yuk. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kalau hari ini kami sudah belajar. Kami mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Berikan kado yang terbaik dengan sungguh-sungguh mau berdoa dan mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. I love you. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, nama kakak Kanino. Kakak akan membacakan ayat hafalan minggu ini. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kakak ulangi ya, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sekian ibadah online hari ini. Adik-adik jangan lupa share ke teman-teman yang lainnya ya, supaya sebagai bukti adik-adik mengasihi Tuhan Yesus. Adik-adik bisa jadi terang, bisa jadi berkat. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati.